Pada tahun 1937, Martin dan Osa Johnson memulai sebuah ekspedisi luar biasa ke jantung pulau raksasa bernama Borneo. Kamera mereka merekam medan liar, flora, fauna, serta kehidupan masyarakatnya. Dan yang paling mereka cari, seekor orangutan raksasa, legenda yang hidup di antara pepohonan purba. Sungai yang panjang dan berkelok itu membawa mereka pada penemuan aneh. Hutan rawa asin jauh di pedalaman. Air payau dari laut yang menyusup hingga jauh ke daratan menciptakan keajaiban alam, seperti tiram yang terlihat seakan tumbuh di pohon. Penduduk setempat memetiknya seperti buah dengan menebang ranting yang penuh tiram. Padahal sebenarnya, saat pasang, cabang-cabang itu terendam dan para bivalvia menempel seperti pada batu. Saat surut, mereka terangkat ke udara, tetap hidup, tetap berkembang. Disajikan setengah cangkang, tiram ini sama lezatnya dengan tiram Amerika. Hanya sedikit lebih besar. Disinilah, di Borneo, laut seperti muncul di pohon. Sebuah keajaiban yang baru pertama kali dilihat Johnson. Tiram yang tampak menempel pada cabang atau akar pohon di wilayah pesisir umumnya adalah tiram bakau. Moluska ini hidup secara sesil, menetap di satu tempat dengan menempel kuat pada substrat keras seperti akar tunjang, akar napas batang, hingga ranting pohon bakau yang terendam saat air pasang. Di habitat mangrove, tiram bakau memanfaatkan struktur pohon sebagai tempat hidup utama. Mereka telah beradaptasi dengan baik terhadap kondisi perairan payau, mampu bertahan dalam fluktuasi pasang surut. Ketika air surut dan tubuh mereka terpapar udara, tiram akan menutup rapat cangkangnya untuk mencegah kekeringan. Sebaliknya, saat pasang tiba dan tubuhnya kembali terendam, cangkang dibuka untuk menyaring fitoplankton sebagai sumber makanan. Tidak jarang akar pohon bakau tampak hampir tertutup oleh kelompok tiram yang tumbuh bergerombol. Keberadaan mereka pun dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir. Tiram bakau sering dipanen, terkadang dengan memotong bagian ranting atau akar tempat mereka menempel. Ekspedisi berlanjut menuju mulut gua raksasa setinggi 200 kaki dengan langit-langit yang menjulang hingga 400 kaki. Sebuah gunung berongga yang diisi kegelapan abadi. Dan di dalamnya hidup jutaan burung layang-layang. Seperti kilatan abu-abu, mereka mengisi udara. Elang-elang membayang menjadikan tempat ini ladang buruan. Disinilah manusia memanen sarang burung layang-layang, bahan utama sup sarang burung yang terkenal itu. Hasilnya bisa bernilai hingga $100.000 sekali musim. Sarang putih yang paling bersih dari bulu dihargai sangat tinggi. Sarang gelap dihargai lebih rendah. Dari gua-gua terpencil Borneo, hasil alam ini akhirnya disajikan di meja-meja mewah di Tiongkok. Industri sarang burung walet telah lama dikenal sebagai salah satu sektor bernilai ekonomi tinggi di Indonesia, terutama di kawasan Borneo, yang menjadi salah satu pusat produksi terbesarnya. Dari wilayah inilah banyak sarang walet berkualitas premium dipanen, baik dari gedung-gedung walet maupun dari gua-gua alami yang tersebar di berbagai daerah. Di dalam perdagangan terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara sarang putih dan sarang gelap. Sarang putih yang umumnya berasal dari rumah atau gedung walet sangat dihargai karena warna dan kebersihannya. Teksturnya yang halus serta proses pembersihan yang lebih mudah membuat sarang jenis ini digemari konsumen dan bernilai jual jauh lebih tinggi. Sebaliknya, sarang gelap yang biasanya dipanen dari gua alami cenderung mengandung banyak kotoran seperti bulu maupun tanah. Proses pembersihannya lebih rumit dan memakan waktu, sehingga harga pasarnya pun lebih rendah. Permintaan terbesar bagi komoditas ini datang dari Tiongkok. Di negara tersebut, sarang burung walet telah menjadi hidangan mewah yang dipercaya memiliki berbagai manfaat kesehatan, mulai dari meningkatkan daya tahan tubuh hingga menyehatkan kulit dan sistem pernapasan. Tidak mengherankan jika lebih dari 70% impor sarang burung walet Tiongkok berasal dari Indonesia, menjadikan negeri ini pemain utama dalam rantai pasok global. Ekspedisi bergerak menuju daerah yang dulu ditakuti, wilayah para pemburu kepala. Arus sungai menguat,
memaksa mereka mendorong perahu sambil terhuyung-huyung melawan jeram. Tradisi kelam perburuan kepala yang membuat Borneo mendapat reputasi mengerikan, resmi telah dilarang oleh pemerintah Inggris dan Belanda. Namun di pedalaman, rumor mengatakan tradisi itu masih bertahan. 20 tahun lalu, Johnson pernah bertemu dengan suku Tindaran, kelompok pemburu kepala yang melegenda. Kini untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu, mereka kembali memasuki wilayah tersebut, membawa rasa penasaran sekaligus kewaspadaan yang sulit dijelaskan. Yang mereka temui bukan amarah, tapi keramahan. Para pemburu kepala itu pemalu, mudah diajak berteman, dan menyambut kedatangan Johnson dengan pesta Jambor Borneo. Ada kunyahan sirih yang memerahkan mulut, arak beras, dan toddy dari nira palem. Dan bila mereka minum, mereka bernyanyi. Ritual dan legenda masa lalu tentang perburuan kepala lebih dekat pada takhayul ketimbang perang. Tradisi perburuan kepala atau ngayau di Borneo memang meninggalkan jejak sejarah kelam yang pernah begitu ditakuti. Namun praktik ini secara resmi dihentikan sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 setelah pemerintah kolonial Inggris dan Belanda memberlakukannya sebagai larangan. Salah satu momen penting yang menandai berakhirnya tradisi tersebut adalah Rapat Damai Tumbang Anoy pada tahun 1894 di Kalimantan Tengah, ketika para pemimpin Dayak dari berbagai wilayah sepakat untuk menghentikan praktik ngayau antar suku. Sejak saat itu, perburuan kepala sebagai ritual adat yang bertujuan memperoleh kekuatan magis pada dasarnya telah padam, bahkan sudah lenyap jauh sebelum Perang Dunia Kedua.
Meskipun begitu, bayang-bayang tradisinya kadang muncul kembali dalam rumor atau konteks konflik modern. Pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, misalnya, peristiwa kekerasan etnis di Kalimantan sempat memunculkan laporan pemenggalan kepala. Namun tindakan tersebut merupakan bagian dari brutalitas konflik, bukan kelanjutan tradisi ngayau. Sisa-sisa budaya lama tetap dapat ditemukan di pedalaman, terutama di rumah betang, longhouse, beberapa komunitas Dayak, di mana tengkorak hasil buruan masa lalu masih disimpan sebagai warisan sejarah, bukan sebagai tanda adanya praktik baru. Dalam kehidupan adat masa kini, unsur ngayau telah dialihkan ke simbol-simbol yang lebih aman, seperti penggunaan kelapa atau ukiran kayu dalam ritual tertentu. Namun pesta berjalan berhari-hari dan suasana mulai memanas. Untuk menghindari bahaya, Osa kembali ke kamp dasar dan memanggil pesawat. Ketika pesawat raksasa itu mendarat, penduduk desa mengira mereka melihat makhluk gaib dari legenda, seekor burung iblis yang turun dari langit. Para penjaga kamp melompat ke air, mengerubungi pesawat. Waktunya pergi sebelum mereka memutuskan mengambil kepala burung petir itu. Pesawat terbang menyusuri sungai menuju Rakit, seakan kembali ke rumah, namun tanpa mereka sadari, drama Borneo baru saja dimulai. Saat Osa beristirahat, tamu-tamu datang. Beberapa bahkan fasih berbahasa Inggris. Mereka mengundangnya berkunjung ke rumah. Masyarakat Dayak di Kalimantan, Borneo, dikenal sebagai komunitas yang ramah, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai kesopanan, terutama dalam menyambut tamu. Namun cara mereka berinteraksi sangat dipengaruhi oleh prinsip saling menghargai, sebuah hubungan resiprokal yang menekankan bahwa keramahan akan dibalas dengan keramahan dan penghormatan akan ditanggapi dengan penghormatan pula. Nilai ini tercermin dalam filosofi belum bahadat atau hidup beradat yang menjadi dasar etika sosial masyarakat Dayak. Melalui prinsip ini, mereka mengutamakan harmoni, kedamaian, serta sikap sopan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap baik hati dan rendah hati merupakan karakter yang melekat, selama mereka juga diperlakukan dengan adil dan tidak dirugikan. Sejarah panjang interaksi dengan dunia luar turut membentuk karakter adaptif masyarakat Dayak. Sejak masa kolonial, terutama di wilayah Borneo bagian utara seperti Sarawak dan Sabah yang berada dalam pengaruh Inggris, hingga melalui kehadiran para misionaris di Kalimantan, masyarakat Dayak sudah terbiasa berhubungan dengan bangsa asing. Interaksi ini membuat sebagian dari mereka, khususnya kalangan terpelajar atau mereka yang tinggal di daerah pesisir sungai, telah menguasai bahasa Inggris sejak masa lampau. Dalam pergaulan sehari-hari, satu prinsip yang tidak pernah boleh diabaikan adalah penghormatan terhadap adat, tanah, dan seluruh penghuni setempat, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat.
Sikap hormat ini menjadi kunci hubungan yang harmonis. Ketika seseorang menunjukkan penghargaan terhadap adat Dayak, masyarakat Dayak akan membalasnya dengan penerimaan dan keramahan yang hangat. Secara keseluruhan, citra masyarakat Dayak sebagai kelompok yang ramah, menjunjung adat, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman bukan hanya terbentuk dari karakter mereka, tetapi juga didukung oleh sejarah panjang interaksi budaya yang membentuk dinamika kehidupan di Kalimantan. Di desa, kehidupan masyarakat Dayak tampak hangat dan penuh warna. Dahulu semua penduduk pedalaman disebut Dayak, namun kini diketahui mereka berasal dari banyak suku dengan leluhur yang berbeda-beda. Mereka disambut oleh seorang kolektor hewan liar dari Borneo dan rombongannya. Para perempuan melinting rokok dari daun nipah, para pria menyanyikan lagu cinta dan kidung perang, campuran tradisi dan pengaruh luar. Sebuah festival kehormatan bagi Johnson pun digelar. Musik, tarian, dan minuman keras kampung menciptakan suasana meriah dan kadang berbahaya. Beberapa pria tumbang seperti korek basah. Di tengah kegembiraan itu, Osa dan Martin terus merekam budaya asli Borneo, sebuah jendela ke etnologi tropis. Martin dan Osa Johnson disambut layaknya tamu kehormatan dalam sebuah upacara adat yang syarat makna. Ritual penyambutan semacam ini merupakan perpaduan antara kearifan lokal yang luhur dan pengaruh luar yang kemudian berbaur secara alami, sehingga tujuan utamanya tetap terjaga, mempererat silaturahmi, menunjukkan penghormatan, serta mengungkapkan rasa syukur atas kedatangan tamu. Sejak awal, aroma khas rokok daun nipah yang kerap dilinting oleh perempuan Dayak menggunakan daun nipah atau popa menguar di udara, menghadirkan kehangatan sekaligus simbol keramahan. Di tengah suasana tersebut, lantunan lagu cinta dan kidung perang mulai terdengar. Irama gandang ahungf mengisi ruang dengan getaran yang membangkitkan emosi, menggabungkan kisah romansa dengan narasi keberanian para leluhur. Saat Martin dan Osa melangkah lebih jauh, mereka memasuki prosesi penyambutan yang dikenal dengan berbagai nama di wilayah Dayak, salah satunya Tetek Pantan. Para penari tampil anggun sekaligus gagah, melakukan tarian penyambutan seperti tari kahanjak atau tari burung enggang sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada tamu. Pemotongan pantan, kayu penghalang yang melambangkan rintangan, menjadi simbol bahwa para tamu kini diterima sebagai bagian dari keluarga besar Dayak. Di sela-sela ritual, minuman keras kampung seperti arak atau tuak dihidangkan sebagai tanda persaudaraan. Setiap tegukan bukan sekadar minum bersama, tetapi merupakan pengikat hubungan dan ungkapan kebersamaan. Meski suasana perayaan terlihat meriah dan penuh sukacita, terdapat pula nuansa intens yang menyiratkan unsur sakral. Dalam konteks tradisi lama, energi ini bisa terasa berbahaya bagi yang tidak memahami, karena ritual sering berhubungan dengan upaya pengusiran roh jahat atau tarian perang yang mengandung kekuatan magis. Namun, bagi masyarakat Dayak sendiri, semua itu merupakan bagian dari penghormatan tertinggi yang diberikan kepada tamu. Dengan demikian, sambutan yang diterima Martin dan Osa bukan sekadar upacara adat, melainkan pengalaman mendalam yang menandai penerimaan mereka ke dalam lingkaran persaudaraan masyarakat Dayak. Martin dan Osa benar-benar merasa bangga dan tersanjung atas penghargaan yang diberikan oleh masyarakat Dayak. Sambutan hangat yang mereka terima bukan hanya menyentuh hati, tetapi juga menegaskan bahwa perjalanan mereka bukan sekadar ekspedisi biasa. Ini adalah kesempatan langka untuk menyaksikan dan merekam salah satu tradisi hidup yang kaya dan penuh makna. Martin, dengan kamera yang selalu setia di genggamannya, tampak begitu sibuk mengabadikan setiap adegan. Ia bergerak lincah dari satu titik ke titik lain, berusaha menangkap momen-momen penting dengan sudut terbaik. Senyum para penari, gerak anggun bulu enggang yang melambai, pantulan api obor pada wajah para tetua adat, hingga dentuman gandang ahung yang menggema ke seluruh penjuru kampung. Sementara itu, Osa tidak kalah terpukau. Ia mencatat detail demi detail, memastikan bahwa setiap aspek dari ritual penyambutan ini terekam dengan sempurna.
baik melalui lensa kameranya maupun melalui pengamatannya sendiri. Bagi mereka berdua, momen ini bukan hanya bagian dari dokumentasi, tetapi juga pengalaman emosional yang menegaskan kedalaman hubungan antara manusia, budaya, dan alam. Keduanya menyadari bahwa kesempatan seperti ini tak datang dua kali. Oleh karena itu, mereka berupaya menangkap setiap nuansa, tawa dan sorak, ketegangan sakral dalam tarian perang, aroma rokok, nipah yang mengepul, hingga hangatnya tuak yang disuguhkan sebagai tanda persaudaraan. Dalam hati, Martin dan Osa tahu bahwa rekaman-rekaman ini kelak akan menjadi bukan hanya catatan perjalanan, melainkan warisan visual yang menggambarkan keindahan dan kekuatan budaya Dayak. Dan di tengah riuh perayaan itu, mereka merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar sambutan. Mereka merasakan keterikatan yang tulus, seakan telah menjadi bagian dari keluarga besar yang menyambut mereka dengan sepenuh hati. Tiba-tiba desa digemparkan oleh kehadiran iblis hutan, seekor orangutan besar yang sering datang dan merusak kampung. Para pria memanggil Johnson untuk memimpin perburuan. Mereka menggunakan jaring, strategi tradisional Borneo untuk menangkap raksasa antropoid itu. Jejak panas, hutan gelap, dan akhirnya mereka menemukannya, raksasa merah dengan kekuatan luar biasa, memanjat pepohonan seperti bayangan hidup. Orangutan jantan besar, salah satu petarung paling ganas di dunia. Ia menolak melarikan diri seolah ingin menantang para pemburu. Pada sekitar tahun 1930-an, situasi orangutan Borneo ditandai oleh populasi yang masih relatif besar, meskipun mulai menghadapi ancaman serius. Estimasi menunjukkan bahwa pada tahun 1930, jumlah orangutan diperkirakan mencapai sekitar 210.000 individu. Pada masa itu, meskipun belum dikategorikan sebagai spesies yang terancam punah secara global, orangutan sudah menjadi sasaran perburuan dan perdagangan liar, termasuk untuk dikirim ke Eropa. Sebagai respon awal terhadap meningkatnya tekanan tersebut, pemerintah kolonial Belanda mulai memperkenalkan Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar, salah satunya pada tahun 1931. Namun penerapannya masih terbatas karena lemahnya pengawasan di lapangan. Seiring dengan itu, upaya konservasi mulai berkembang melalui pembentukan kawasan lindung di wilayah Borneo Belanda. Pada tahun 1934, Padang Luwai ditetapkan sebagai salah satu kawasan lindung pertama, disusul oleh sejumlah kawasan lainnya menjelang akhir dekade 1930-an. Kesadaran terhadap pentingnya perlindungan lingkungan semakin meningkat pada tahun 1937 ketika pemerintah kolonial menetapkan Gunung Palung di Kalimantan Barat sebagai suaka alam melalui surat keputusan Het Zelfbestuur van het Landschap Simpang pada 4 Februari 1937. Kawasan tersebut yang awalnya mencakup sekitar 30.000 hektar menjadi fondasi penting dalam upaya pelestarian orangutan Pongo pygmaeus di wilayah tersebut. Pada periode yang sama, perhatian internasional terhadap ekosistem Borneo juga berkembang. Sebagaimana terlihat dalam film dokumenter ini, ekspedisi Martin dan Osa Johnson mendokumentasikan satwa liar serta lanskap hutan tropis Kalimantan, termasuk kondisi habitat asli orangutan.
Dokumentasi tersebut menjadi salah satu rekaman visual paling awal mengenai populasi dan lingkungan hidup orangutan sebelum penurunan drastis terjadi pada dekade-dekade berikutnya. Pada saat itu, interaksi antara orangutan dan masyarakat lokal juga semakin sering terjadi. Dalam beberapa catatan lapangan misalnya, terlihat seekor orangutan bergelantung di dahan pohon di pinggir permukiman, terpaksa harus diamankan oleh otoritas setempat karena dianggap sering mengganggu warga. Jika berhasil ditangkap, hewan tersebut biasanya tidak dilepas liarkan kembali, melainkan dipindahkan atau dikirim ke luar negeri, termasuk ke Amerika Serikat, sebagai bagian dari praktik perdagangan satwa liar yang marak pada era tersebut. Secara keseluruhan, tahun 1930-an merupakan masa transisi penting. Populasi orangutan masih besar, tetapi tekanan perburuan, perdagangan, dan perluasan aktivitas kolonial mulai mengancam keberlanjutannya. Upaya perlindungan yang muncul pada era ini menjadi pijakan historis bagi pengembangan konservasi orangutan pada masa modern. Pada ekspedisi ini, Martin dan Osa Johnson berusaha melakukan pendekatan berbeda ketika menghadapi seekor orangutan yang kerap turun ke permukiman. Bersama sejumlah warga, mereka berupaya menangkap hewan tersebut, bukan untuk diperjualbelikan seperti praktik umum pada masa itu, melainkan untuk diamankan. Orangutan itu diketahui sering mengganggu warga dengan mengambil hasil kebun dan memasuki pekarangan rumah sehingga dianggap membahayakan keselamatan penduduk. Bekerja sama dengan masyarakat lokal, pasangan Johnson memutuskan untuk mengandangkan orangutan tersebut dalam fasilitas sederhana yang mereka dirikan sementara. Niat mereka adalah memeliharanya dengan baik selama penelitian berlangsung, sekaligus mencegah konflik lebih lanjut antara hewan liar itu dan warga sekitar. Pendekatan ini menggambarkan metode perlakuan satwa pada masa itu, yang meskipun belum sesuai standar konservasi modern, tetap mencerminkan usaha untuk menjaga keseimbangan antara dokumentasi ilmiah, keselamatan warga, dan perlindungan hewan. Strateginya jelas, menggiring orangutan itu ke pohon terisolasi, jauh dari pepohonan lain. Dan berhasil ia terjebak di satu pohon yang jauh dari manapun ia bisa melompat. 2 kali ia mencoba melompat namun ragu. Ia memandang para pemburu dengan wajah muram dan penuh amarah. Para pria menebang puluhan pohon di sekeliling, menghabiskan berhektar-hektar hutan untuk mencegah pelariannya. Namun ketika pohon itu tumbang, orangutan itu meloloskan diri. Ia melesat seperti bayangan ke pepohonan lain. Perburuan berlanjut, lebih dalam, lebih keras, hingga akhirnya ia terperangkap lagi di pohon merak terakhirnya. Martin menyiapkan kamera. Ini momen bersejarah memotret 3 besar antropoid dunia dalam habitat liarnya. Dari balik rimbun pepohonan, terdengar geraman rendah, lalu gemerisik dedaunan. Bayangan besar bergeser. Martin menunduk, mengatur fokus, sadar bahwa kesempatan seperti ini mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Orang utan itu tampak marah. Rahangnya mengeras, bulu di lengannya berdiri, dan tiap helaan napasnya terdengar berat. Puluhan warga sudah menunggu di bawah pohon dengan jaring besar terbentang, bukan untuk menyakitinya, tetapi untuk menangkapnya dengan aman sebelum ia melukai diri sendiri. Suasana tegang seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Dari atas dahan yang mulai rapuh, orangutan itu berteriak, suara panjang dan serak menggema di antara batang pohon. Ia memandang ke bawah, lalu ke arah manusia-manusia yang menatapnya dengan campuran cemas dan kesiapan. Setiap detik terasa lebih berat dari sebelumnya. Angin bertiup, dahan bergoyang. Martin menahan napas. Orangutan itu tampak semakin gelisah. Berat tubuhnya membuat dahan melengkung lebih dalam dan getaran kecil mulai merambat ke batang utama. Semua orang di bawah serempak mengencangkan jaring sebentar lagi, hanya menunggu satu retakan kecil. Dan ketika dahan itu patah, tubuh besar itu akan jatuh langsung ke arah jaring penyelamat yang sudah siap menampungnya. Namun orangutan itu ternyata jauh lebih kuat dari yang dibayangkan siapapun.
Alih-alih kelelahan atau menyerah pada dahan yang mulai melemah, ia justru bergerak mondar-mandir di atas pohon dengan kelincahan luar biasa. Setiap langkahnya membuat daun-daun berguncang dan serpihan kayu jatuh seperti hujan kecil. Sesekali ia berhenti, membungkuk ke arah kerumunan di bawah, lalu mengeluarkan teriakan panjang, suara yang dalam, serak, dan penuh peringatan. Jelas sekali maksudnya, menjauh, jangan dekati aku. Warga yang memegang jaring spontan mundur sepersekian langkah. Beberapa menelan ludah, sebagian lain saling bertukar pandang, bertanya-tanya apakah rencana mereka masih masuk akal. Meskipun niat mereka baik, menyelamatkan hewan itu, tidak ada yang menyiapkan mereka untuk menghadapi kemarahan makhluk sekuat dan secerdas itu. Malam tiba, orangutan itu bertahan di puncak pohon. Pagi datang, dan mereka mencoba cara baru, menakutinya dengan pesawat. Tapi ia tidak peduli, bahkan hampir menguap. Martin mengangkat kameranya lagi. Tubuhnya tegang, bukan hanya karena momen bersejarah yang sedang berlangsung di depan mata, tetapi karena ia tahu ada batas tipis antara dokumentasi dan bahaya. Orangutan itu kembali bergerak, melompat ke dahan lain yang lebih tinggi, memeriksa kerumunan di bawahnya seperti seorang penjaga wilayah. Suara teriakannya membelah udara, mengguncang keheningan hutan, dan ketegangan pun bertahan, menggantung di antara manusia dan makhluk liar yang sedang mempertahankan ruangnya. Ternyata orangutan itu tak gentar sedikit pun dengan deru pesawat kecil yang sengaja diterbangkan rendah untuk menakutinya. Suara mesin menderu, memecah udara lembab hutan, membuat dedaunan bergetar seperti sedang tersapu angin topan. Namun makhluk besar itu hanya menoleh sebentar, matanya mengikuti lintasan pesawat, lalu kembali menatap manusia-manusia di bawah yang semakin gelisah. Bukannya mundur atau turun, ia justru menegakkan tubuhnya lebih tinggi, menepuk dadanya dengan gerakan kuat. Sebuah peringatan keras yang tak membutuhkan terjemahan. Pesawat itu melintas sekali lagi, lebih rendah, dan angin dari baling-balingnya menggoyang dahan tempat orangutan berdiri. Warga menahan napas, takut dahan itu patah bukan karena hewan tersebut melompat, tapi karena turbulensi buatan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Orangutan itu menyeimbangkan tubuhnya dengan cekatan, seolah deru mesin hanyalah gangguan kecil yang bisa diabaikan. Astaga, dia tidak takut, bisik seseorang dari kerumunan. Martin dengan kamera terangkat merasakan detak jantungnya memacu. Adegan yang ia saksikan bukan lagi sekadar dokumentasi alam, ini pertunjukan kekuatan dan tekad seekor makhluk yang mempertahankan ruang hidupnya, melawan segala upaya manusia untuk menundukkannya. Pesawat kembali menjauh, derunya mereda, namun ketegangan tetap menggantung di udara. Dan orangutan itu, dengan tatapan liar namun penuh kecerdasan, seakan berkata, "Ini wilayahku, aku belum selesai." Meskipun tubuh orangutan jantan dewasa dapat mencapai 50 sampai 90 kg, mereka tetap menjadi mamalia arboreal terbesar yang mampu bergerak lincah di antara kanopi hutan. Kelincahan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari sejumlah adaptasi tubuh yang luar biasa. Lengan mereka yang sangat panjang, bahkan dapat mencapai lebih dari 2 meter saat direntangkan, memberikan daya ungkit dan jangkauan ideal untuk berpindah dari satu dahan ke dahan lain. Kekuatan fisik mereka pun jauh melampaui manusia. Dengan tenaga sekitar 5 hingga 7 kali lebih besar, mereka dapat menahan berat tubuh sambil bergelantungan dalam waktu lama, bahkan dalam posisi terbalik. Tangan dan kaki orangutan memiliki jari-jari panjang dan melengkung seperti kait, membuat cengkeraman mereka pada dahan sangat kuat dan stabil. Bergeraknya pun tidak tergesa-gesa. Alih-alih berayun cepat, mereka memilih langkah yang hati-hati, menggunakan keempat anggota tubuh untuk membagi beban tubuh dengan aman. Fleksibilitas sendi pinggul memungkinkan kaki mereka mencengkeram hampir seefektif tangan, memberi titik tumpu tambahan saat melintasi dahan yang lebih rapuh.
Seluruh struktur tubuh ini berpadu menjadikan orangutan sangat efisien bergerak di pepohonan, meski ukuran tubuhnya tergolong besar. Namun akhirnya, satu tali tersangkut pada pergelangan tangannya. Pertempuran luar biasa pun terjadi. Orangutan itu bertarung dengan kekuatan setara beberapa pria, menggantung dengan kaki, meronta, mematahkan cabang. Tarik-menarik terus berlangsung. Suasana yang semula tegang berubah menjadi ledakan energi liar ketika orangutan itu memutuskan untuk mempertahankan posisinya. Dengan kekuatan yang sering disamakan dengan beberapa pria dewasa, ia bergerak seperti bayangan besar yang tak terduga. Ia menggantung hanya dengan kaki, tubuhnya berputar bebas di udara sebelum kembali meraih dahan lain dengan presisi menakjubkan. Setiap gerakannya adalah perpaduan kekuatan dan kelincahan, sebuah tarian liar yang menunjukkan betapa ia menguasai wilayah itu jauh lebih baik daripada manusia manapun. Dahan-dahan kecil patah di tangannya, bukan sebagai aksi agresi, melainkan sebagai luapan tenaga dan rasa frustrasi. Ranting beterbangan, dedaunan berjatuhan, sementara warga di bawah hanya bisa menonton dengan campuran kagum dan cemas. Namun lambat laun, kekuatannya habis. Ia terjatuh ke jaring, lalu bangkit lagi, hampir lolos, sebelum akhirnya benar-benar takluk. Dengan hormat, para pemburu mengikatnya dengan jaring dan tali, menandai kemenangan atas manusia liar hutan. Mereka membawanya pulang melewati jalur hutan yang berat. Orangutan itu terbaring dalam jaring, napasnya masih berat, matanya sesekali terbuka menatap manusia-manusia yang kini berdiri di sekelilingnya. Ada kemarahan di sana, ada juga kebingungan, dan lebih dalam lagi, ketakutan yang tak bisa diterjemahkan dalam bahasa manusia. Para pemburu mengangkat tubuh besar itu dengan hati-hati, menyadari bahwa meski telah ditaklukkan, hewan itu tetap memancarkan aura liarnya. Orangutan dikenal sebagai salah satu kera besar yang paling terancam punah di dunia, terutama akibat hilangnya habitat alami mereka. Di alam liar, orangutan umumnya dapat hidup selama 30 hingga 40 tahun, meskipun ada juga individu yang mampu mencapai usia 50 tahun atau lebih. Di lingkungan penangkaran yang dikelola dengan baik, usia mereka bahkan bisa melampaui 60 tahun. Perjalanan hidup orangutan berlangsung dengan ritme yang lambat. Seekor betina baru mencapai kematangan reproduksi pada usia sekitar 14 hingga 15 tahun. Setelah melahirkan, ia membutuhkan waktu panjang sebelum siap bereproduksi kembali, sekitar 7 hingga 8 tahun. Interval kelahiran yang sangat jarang ini membuat populasi orangutan rentan menurun. Karena regenerasi berlangsung lambat, anak orangutan sendiri baru benar-benar mandiri setelah hampir 8 tahun belajar bersama induknya, mempelajari cara bertahan hidup di hutan. Sayangnya, di tengah siklus hidup yang begitu lambat dan penuh ketergantungan ini, orangutan menghadapi berbagai ancaman serius, mulai dari perburuan hingga kerusakan habitat akibat alih fungsi lahan. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadikan upaya pelestarian orangutan semakin mendesak dan penting untuk dilakukan. Mereka mulai menyusuri jalur hutan yang berat, akar-akar besar melintang, tanah becek menyulitkan langkah, dan kabut tipis menghalangi pandangan. Di sepanjang perjalanan, hutan terasa seolah mengikuti mereka. Burung-burung mendadak diam, dedaunan hanya berbisik lirih saat rombongan lewat. Martin, yang berjalan paling belakang, memandang punggung orangutan itu dengan perasaan campur aduk. Di balik kemenangan yang diklaim para pemburu, ia justru merasakan sejenis kehilangan yang sulit dijelaskan.
Hutan yang tadi menjadi arena perlawanan kini berubah menjadi koridor panjang tempat mereka membawa pulang makhluk yang baru saja kehilangan kebebasannya. Bagi Martin Johnson, ini pengalaman yang akan dikenang seumur hidup, memimpin penduduk Borneo melawan raksasa hutan mereka sendiri. Orangutan itu dibawa ke kandang, masih buas, masih gelisah. Inilah Raja Kera Tropis, hadiah luar biasa bagi kebun binatang di Amerika. Di sana, manusia akan melihatnya, anak-anak akan terkagum-kagum, sementara ia hanya bisa merasakan kehilangan rumahnya. Raksasa itu menjadi ikon Borneo, dan bagi Johnson, ia menjadi penutup megah dari karier panjang sebagai pembuat film alam liar.